Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Ya anak-anak, pada pertemuan hari ini kita akan belajar pengoperasian, pengaplikasian, dan kolaborasi perangkat kecerdasan artifisial. Sebelum belajar, mari kita awali dengan membaca doa dulu. Ketua kelas minta tolong dipimpin untuk membaca doa. Sebelum berdoa, marilah kita membaca doa Al-Fatihah. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Sebelum pelajaran dimulai, saya absensi terlebih dahulu. Airin Diana, Alimia, Andre, Anissa, Arista, Cici, Citra, Tiara, Dewi, Dina, Dinda, Dwi, Herlinda, Isa, Ismi, Iza, Jessica, Julia, Mega, Mailani, Muhammad Adit, Hadir. Nata Kaila, Nurul Akmali, Radita, Bensa, Resya, Cesari, Cinta, Viola, Bulan. Oke anak-anak, sekarang disiapkan bukunya ya, kerapiannya juga dijaga. Siapkan bukunya. Sudah siap? Oke. Jadi pada pertemuan hari ini kita akan belajar pengoperasian, pengaplikasian, dan kolaborasi perangkat kecerdasan artifisial. Saya yakin kalian setiap hari pasti mengoperasikan yang namanya perangkat kecerdasan artifisial. Ya. Contohnya apa? AI itu contohnya apa? Cici, Meta AI. Biasanya kalian gunakan untuk apa? Ya, mencari solusi, mencari bahan belajar, dan seterusnya ya. Oke, tujuan pembelajaran pada hari ini, peserta didik mampu mengoperasikan perangkat AI untuk merangkum teks atau cerita. Yang kedua, peserta didik mampu mengaplikasikan AI untuk menghasilkan ringkasan yang efektif. Yang ketiga, peserta didik mampu bekerja sama dalam kelompok untuk menghasilkan ringkasan cerita dengan AI sekaligus mengevaluasi hasilnya. Jadi nanti pada pertemuan hari ini kita mencoba
membuat ringkasan cerita menggunakan AI. Ya, jadi nanti kita sediakan mungkin sebuah cerita kurang lebih 300 sampai 400 kata, kemudian nanti kita gunakan tadi mungkin pakai Cici, Meta AI, ChatGPT, Gemini dan seterusnya ya. Nanti kita coba membuat sebuah ringkasan menjadi 5 sampai 6 kalimat. Ya. Adapun penilaian pada pertemuan hari ini yaitu tentang sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Penilaian sikap meliputi etika penggunaan AI dan kerjasama. Untuk penilaian pengetahuan, pemahaman struktur ringkasan, ide pokok, alur, dan pesan. Dan untuk penilaian keterampilan itu menyangkut produk ringkasan cerita hasil kolaborasi AI dan manusia. Sebelum masuk ke materi inti, kita pretest dulu menggunakan quizzes ya. Coba scan kode QR di depan. Ya ini siapa itu? Dinda, Andre Afif sama Muhammad. Ah itu siapa? Adit. Oke, cukup ya. Kita lanjutkan. Tahukah kamu gambar apakah ini? Ada 1, 2, 3, 4, 5. Perkenalkan, saya Dinda Julia Putri Revalina dari absen 11. Apa ini? Gambar tersebut merupakan kumpulan AI. Yang Cara kedua, kerjanya dengan menganalisis input dari pengguna, lalu menghasilkan output dari pemerintah. Untuk meringkas cerita, AI mengambil ide pokok dari teks, menyusunnya dalam bentuk ringkasan sederhana. ya betul ya. Hebat. Terima kasih Dinda. Jadi di sini adalah icon atau gambar kumpulan AI ya. Ada ChatGPT, Gemini, Canva AI, Gamma AI, dan Cici. Setiap AI ini memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing ya. Nah, di sini cara kerjanya tadi menerima input, memproses data atau mengolahnya sehingga bisa menghasilkan output. Kemudian di sini bagaimana AI tersebut bisa digunakan untuk meringkas cerita ya. Nanti saya demokan caranya bagaimana. Di sini AI adalah sistem yang meniru cara berpikir manusia untuk belajar, mengenali pola, dan mengambil keputusan. Jadi dia berpikir itu seperti manusia. Kalau dikasih perintah, misalnya tolong carikan saya lokasi untuk membeli nasi goreng, mereka bisa memberikan jawaban ya, karena mereka didesain untuk mengenali pola ya toh, dan mengambil keputusan. Pasti nanti dikasih kalian opsi 1, opsi 2, opsi 3 ya, misalnya nasi goreng A, nasi goreng B, nasi goreng C, tempatnya di sini, di situ, dan seterusnya. Cara kerja sederhananya AI dalam memproses data adalah sebagai berikut. Yang pertama, input data. Ya, data itu bisa berupa teks, gambar, maupun suara. Kemudian di sini ada yang namanya pra pemrosesan,
kemudian mereka akan menganalisis atau pengenalan pola, baru mereka akan membentuk atau mengeluarkan sebuah output atau prediksi. Di sini pernahkah kalian menggunakan AI? Pernah. Bagaimana kita meringkas cerita panjang menjadi cerita pendek menggunakan AI? Pengoperasian, pengaplikasian, dan kolaborasi perangkat kecerdasan artifisial. AI adalah sistem yang meniru cara berpikir manusia untuk belajar, mengenali pola, dan mengambil keputusan. Contohnya Google Translate. Misalnya nih, kalian pergi ke Turki, jalan-jalan. Misalnya ingin beli es krim, otomatis kalian harus menggunakan bahasa Turki, ya toh? Nah, itu bisa menggunakan fasilitas ini. Indonesia ke Turki, seperti itu ya. Chatbot, contohnya apa? Chatbot itu seperti Cici, ChatGPT, Meta AI, ya, dan seterusnya ya, sama asisten virtual. Nah, di sini kemudian kita harus belajar cara mengoperasikan perangkat AI. Yang pertama, menyediakan data input. Tadi berupa teks, gambar, suara. Bisa mereka menerimanya ya. Kemudian yang kedua, menggunakan aplikasi AI seperti chatbot, image generator atau summarize. Kemudian yang ketiga, mengevaluasi hasil output AI. Kita sebagai manusia wajib mengevaluasi hasil output AI. Jangan asal copy paste, kemudian kalian sebarkan, ya. Kalian nikmati hasilnya, itu tidak boleh. Tetap manusia itu sebagai pemegang keputusan, ya. Contoh, mengoperasikan chatbot sekolah untuk menjawab pertanyaan siswa. Misalnya sekolah nih membuat chatbot untuk pelayanan siswa, misalnya untuk mengecek Andre sakitnya itu berapa hari selama bulan Juli, bulan Agustus berapa hari, bulan September berapa hari, dan seterusnya. Ini contohnya mengoperasikan perangkat AI. Aplikasian AI dalam kehidupan. Di bidang pendidikan, contohnya membuat ringkasan bacaan, tutor belajar online. Ya, contoh, kebetulan ini jurusan akuntansi, misalnya kalian sulit mengoperasikan akurat, bisa ini menggunakan AI, tutor belajar online, versi berapa yang digunakan, cara membuka halaman baru itu seperti apa, dan seterusnya ya. Nah, ini nanti yang akan kita praktikkan, membuat ringkasan bacaan atau cerita. Dalam bidang kesehatan, bisa deteksi penyakit dari citra medis, bisa ya. Dalam transportasi, mobil tanpa sopir, pernah menjumpai ini? Di Jepang itu sudah ada ya. Kalau di sini kan seperti ojol itu ya. Nah, di sana sudah ada mobil tanpa sopir. Kemudian dalam bidang bisnis ini ada rekomendasi produk, analisis pelanggan. Misalnya kalian ingin menjual produk baru, apa yang recommended itu apa, kemudian yang diminati anak sekarang itu apa, ya, yang lagi viral itu apa, dan seterusnya bisa. Dan yang terakhir di bidang hiburan yaitu untuk filter foto, rekomendasi musik atau film. Nah, ini yang sering ya, buat DP Instagram mungkin ya, profilnya biar bagus, padahal mukanya berantakan, ya toh, minta bantuan AI dipercantik atau ditampankan seperti itu ya. Itu beberapa pengaplikasian AI dalam kehidupan.
Nah, ini kolaborasi dengan AI. AI di sini sebagai asisten kerja, bukan pengganti manusia, ya. Jadi di sini sifatnya itu membantu kalian. Misalnya nih di kelas pada waktu pembelajaran mungkin coding, kasih tugas sama gurunya, kemudian kalian mengalami kesulitan. Nah, di sini kalian bisa memanfaatkan yang namanya AI, ya, untuk mencari referensi jawaban. Di sini guru dan AI membuat ringkasan materi pembelajaran, ya. Nanti saya demokan. Kemudian siswa dan AI brainstorming ide atau membuat draft. Maksudnya apa ini? Di sini otomatis nanti disediakan referensi supaya apa, gambarannya itu ada opsi A, B, C, D. Tinggal kalian nanti yang dieksekusi yang mana supaya nanti dilatih berpikir kreatif atau bernalar kritis, ya. Dan ini kolaborasi meningkatkan kreativitas dan efisiensi, hemat waktunya, ya, low budget, ya, dan seterusnya. Etika dan tantangan AI. Privasi data harus dijaga. Seperti ini, nomor rekening, PIN, password itu harus dijaga, jangan sampai disebarluaskan, ya. Jangan bergantung sepenuhnya pada AI, dikit-dikit AI, dikit-dikit AI. Ya, kita sebagai manusia harus bijak, ya. Mereka itu asisten kita, jadi nggak boleh ketergantungan kepada mereka. AI hanya alat bantu, keputusan akhir tetap di tangan manusia. Ini yang paling penting, perlu digarisbawahi, ya. AI itu hanya alat bantu, keputusan akhir tetap di tangan manusia tetap, karena AI itu yang menciptakan manusia. Ada pertanyaan? Kita lanjut, ya. Nah, di sini ada contoh membuat ringkasan cerita panjang menjadi cerita pendek. Ini ada sebuah cerita kisah kupu-kupu dan kepompong. Jumlahnya ini kurang lebih 300 sampai dengan 400 kata. Silakan dipahami sebentar. Nah, ini setelah saya ringkas menggunakan AI, perintahnya ya 5 sampai 6 kalimat, diringkas menjadi 5 sampai 6 kalimat. Hasilnya seperti ini. Dari ini tadi, nah ini 300 sampai 400 kata, ya, kisah kupu-kupu dan kepompong. Kemudian hasil ringkasannya seperti ini. Nah, ini dari hasil ringkasan AI tadi yang perlu digarisbawahi itu yang penting ini. Ide pokok, tokoh, dan pesan moralnya jangan sampai hilang. Jadi meskipun kita menggunakan bantuan AI untuk membuat ringkasan cerita, kita wajib mengevaluasinya. Misalnya tokohnya tadi nggak ada, otomatis nanti kalian bisa menambahkan. Ya, kebetulan tadi setelah saya ringkas menggunakan AI, ide pokoknya ini ada semua, tokohnya ini ada kupu-kupu, kepompong, Kiki, dan Ayah Kiki. Ya, di sini ide pokoknya perjuangan dan kesulitan dalam hidup adalah hal yang penting untuk membentuk kekuatan dan kemandirian. Mengambil jalan pintas atau menghindari tantangan justru akan melemahkan kita. Ya. Tokohnya di sini ada kupu-kupu melambangkan ini, individu yang harus melalui proses alami untuk tumbuh dan menjadi kuat.
Kepompong ini melambangkan tantangan atau masa sulit yang harus dilewati. Gigi ini melambangkan niat baik yang bisa membawa dampak buruk jika tidak disertai pemahaman yang benar. Dan di sini yang terakhir ada tokoh ayah Gigi, tokoh bijak yang memberikan pelajaran penting tentang makna perjuangan, ya. Ini pesan moralnya, ini dibaca. Jangan pernah mengambil jalan pintas dalam menghadapi kesulitan. Tantangan hidup ada untuk melatih dan memperkuat diri kita, ya. Kalau kita terapkan dalam kehidupan kita, ya kita ini mengalami proses belajar, ya sudah. Kita itu lahir nggak ujuk-ujuk langsung kaya, langsung sukses, ada prosesnya, step by step, ya. Jadi belajar hari ini dan seterusnya itu harus kita nikmati, ya. Terkadang niat baik tidak selalu menghasilkan kebaikan, penting untuk memahami suatu proses secara menyeluruh sebelum kita bertindak. Dan yang terakhir, setiap perjuangan yang kita lewati adalah bagian dari proses untuk menjadi versi terbaik dari diri kita, ya. Oke, thank you. Nah, ini sekarang saya coba mendemonstrasikan, ya, cara menggunakan AI untuk meringkas cerita. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Nanti ada cerita dengan jumlah kurang lebih 300 sampai 400 kata. Kemudian akan saya salin menggunakan AI. Kemudian saya akan memberikan prompt atau perintah, tolong buat ringkasan cerita ini dalam 5 sampai 6 kalimat. Kemudian nanti saya akan salin hasil ringkasan AI. Perhatikan, ya. Saya coba ini buat cerita. Ini kita masuk ke Google Chrome, ya. Kita klik ChatGPT, kita login menggunakan akun kita, ya. Kita minta tolong buatkan cerita dulu, ya. Misalnya 300 sampai 400 kata. Salin cerita, ya, ke dalam aplikasi AI sudah. Kemudian nanti berikan prompt atau perintah, tolong buat ringkasan cerita ini dalam 5 sampai 6 kalimat. Oke, kita masukkan prompt di sini, ya. Tolong buat ringkasan cerita menjadi 5 sampai 6 kalimat. Enter. Nah, ini ada keluar nih jawabannya, ya. Dari sekian banyak ini, nah ini saya blok biar paham. Nah, ini insya Allah jumlahnya 300 sampai 400 kata. Kemudian ini kita buat prompt seperti ini. Nah, ini promptnya, perintahnya, hasilnya seperti ini. Nah, ini bisa dipahami dari sini, bisa, ya. Oke, kalau sudah bisa dipahami, sekarang saya ingin membentuk kelompok dan membagikan LKPD, lembar kerja peserta didik, ya. Kelompok 1, Airin, Alimia, Andre, Anissa, Arista, Cici. Mana? Di kelompok 1, ya. Kelompok 2, Citra, Deara, Dewi, Dina, Dinda, sama Dwi Febrianti. Kelompok 2. Kelompok 3, Herlinda, Isa, Ismi, Iza, Jessica, Julia. Mana? Oke. Kelompok 4, Mega, Melani, Muhammad Hadid, Nata, Kalia, Nurul, sama Pradita, ya. Kelompok 4, kelompok 5, Wenza, Resya, Seshari, Sinta, Viola, sama Wulan. Mana? Oke, saya bagikan LKPD-nya kelompok 1. Mana tadi? Andre, ya. Ini kelompok 1. Kelompok 2, Dinda, mana? Kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5,
Oke, silakan dipahami langkah kerja yang ada pada LKPD tersebut. Dikerjakan satu persatu. Kemudian kalau sudah selesai bisa dilanjutkan membuat presentasi. Bisa menggunakan Canva atau yang lain, monggo ya. Jadi di sini satu kelompok 6 anak. Harapan saya bisa bekerja sama satu sama lain ya. Yang satu mungkin mengerjakan LKPD, yang satunya lagi membuat PPT dan seterusnya. Diisi kelompoknya, namanya dan lain-lain itu. Nah. Kalau ada kesulitan silakan ditanyakan. Presentasi gimana aturannya? Oke, jadi di situ ada bagus ya pertanyaannya. Siapa namanya? Tiara Putri. Tiara ya. Terima kasih. Jadi di situ kan kita sediakan LKPD, gitu. Di situ ada urutannya. Nah, kamu ikuti saja itu urutannya yang mulai nomor 1 ini, mulai dari membaca cerita, mengoperasikan AI, kemudian di sini analisis kelompok ya. Kamu nanti tokoh utamanya, ide pokoknya kamu amati sama pesan moralnya dapat apa enggak. Ya, kemudian di sini ada yang namanya ringkasan kelompok, ada kolaborasi dan refleksi. Nah, ini nanti kamu kalau sudah selesai semua nanti kamu terapkan di PPT kamu, mulai dari yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat ini, ya. Nanti kita bikin PPT-nya dari hasil. Iya. Jadi LKPD nanti dikumpulkan, PPT jadi, LKPD jadi. Ya. Ya, paham ya? Oke. Untuk masalah aplikasi yang digunakan membuat PPT terserah, kita kasih kebebasan. Selama ini yang menurut mudah apa? Pakai Gamma AI, pakai Canva AI. Kelompok 1, ini kelompok 3. Rencana pakai apa AI-nya? Cici ya, oke. Kelompok 2 menggunakan apa AI-nya untuk meringkas cerita? ChatGPT, oke. Kelompok 5 ya, menggunakan apa rencananya AI-nya? Meta AI. Ini kelompok 4 menggunakan apa? Gemini AI. Gemini AI, oke. Ada kesulitan mungkin? Bagi yang sudah LKPD-nya bisa dikumpulkan, PPT-nya bisa dikirim lewat grup ya. LKPD dikumpulkan ke depan, PPT-nya dikirim lewat grup. Sekarang waktunya presentasi ya. Presentasi yang pertama ini kelompok 2 dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang coding AI. Perkenalkan, nama saya Dea Putri Ma'arofah,
absen 9, saya menjadi moderator. Saya Dinda Julia Putri Revalina dari absen 11, saya sebagai pemateri. Saya Citra Karisma Putri dari absen 7, saya sebagai pemateri. Saya Dera Putri Maharani, absen 8 sebagai pemateri. Saya Dwi Priyanti dari absen 12 sebagai pemateri. Saya Tina Dati Zahra dari absen 10 sebagai pemateri. Persahabatan di bawah pohon tua. Di sebuah desa kecil yang dikelilingi sawah hijau, berdiri sebuah pohon beringin tua. Pohon itu sudah ada sejak kakek buyut penduduk desa lahir. Akhirnya akarnya besar, menjalar ke tanah, dan daunnya rimbun menaungi siapa saja yang duduk di bawahnya. Anak-anak desa sering bermain di sana, tertawa dan berlari tanpa rasa lelah. Di antara anak-anak itu, ada dua sahabat bernama Raka dan Bima. Mereka selalu bersama, baik saat belajar di sekolah maupun ketika bermain. Pohon beringin menjadi saksi cerita persahabatan mereka. Setiap sore, setelah pulang sekolah, mereka duduk di bawah pohon itu sambil bercerita tentang mimpi-mimpi masa depan. Raka bercita-cita menjadi dokter agar bisa menolong orang sakit, sementara Bima ingin menjadi guru, karena menurutnya ilmu adalah harta paling berharga. Meskipun cita-cita mereka berbeda, mereka berjanji akan saling mendukung. Suatu hari, desa mereka dilanda hujan deras hingga sungai meluap. Beberapa rumah terendam banjir. Pohon beringin yang kokoh tetap berdiri, bahkan menjadi tempat warga beristirahat sejenak. Raka dan Bima ikut membantu membagikan makanan kepada orang-orang yang membutuhkan. Meski tubuh mereka lelah, hati mereka terasa sangat hangat karena bisa berbuat baik. Beberapa tahun kemudian, Raka berhasil masuk sekolah kedokteran di kota, sedangkan Bima tetap di desa melanjutkan pendidikannya untuk menjadi seorang guru. Jarak memisahkan mereka, namun kenangan di bawah pohon beringin membuat mereka tetap merasa dekat. Saat liburan, Raka selalu pulang ke desa, lalu duduk bersama Bima di bawah pohon tua itu. Mereka bercerita tentang pengalaman masing-masing, lalu tertawa seperti dulu. Pohon beringin tua itu terus menjadi saksi. Ia menyaksikan dua sahabat yang tumbuh, berjuang, dan saling mendukung tanpa pernah lupa akar persahabatan mereka. Dan setiap kali angin berhembus melalui daunnya, seolah pohon itu ikut berbisik bahwa persahabatan sejati tak akan hilang meski waktu dan jarak memisahkan. Membuat ringkasan cerita menggunakan ChatGPT menjadi 5-6 kalimat. Raka dan Bima adalah dua sahabat yang sering menghabiskan waktu di bawah pohon beringin tua di desa mereka. Raka bercita-cita menjadi dokter, sedangkan Bima ingin menjadi guru. Suatu hari, desa mereka dilanda banjir, dan keduanya ikut membantu warga yang kesulitan. Beberapa tahun kemudian, Raka melanjutkan sekolah di kota, sementara Bima tetap di desa. Meski jarak memisahkan, mereka tetap menjaga persahabatan dan selalu bertemu kembali di bawah pohon beringin. Cerita ini mengajarkan bahwa persahabatan sejati tidak akan hilang meski terhalang waktu dan jarak. Analisis kelompok. Tokoh utama, Raka dan Bima. Ide pokok, persahabatan sejati tetap terjadi meskipun ada rintangan jarak dan waktu. Pesan moral, kita harus saling mendukung, menolong, dan menjaga persahabatan agar tidak hilang meski terpisahkan oleh keadaan. Ringkasan kelompok. Raka dan Bima adalah dua sahabat yang sering menghabiskan waktu di bawah pohon beringin tua di desa mereka. Raka bercita-cita menjadi dokter, sedangkan Bima ingin menjadi guru. Suatu hari, desa mereka dilanda banjir, dan keduanya ikut membantu warga yang kesulitan. Beberapa tahun kemudian, Raka melanjutkan sekolah di kota, sementara Bima tetap di desa. Meski jarak memisahkan, mereka tetap menjaga persahabatan dan selalu bertemu kembali di bawah pohon beringin. Cerita ini mengajarkan bahwa persahabatan sejati tidak akan hilang meski terhalang waktu dan jarak. Peran AI dan manusia dalam pembuatan ringkasan. Peran AI membantu mempercepat proses merangkum cerita panjang, menyajikan ringkasan yang jelas, singkat, dan terstruktur. Peran manusia memahami isi cerita lebih mendalam agar tidak hanya tergantung pada AI, mengaitkan hasil ringkasan dengan pembelajaran serta mengambil nilai moral dari cerita.
Bagaimana pengalamanmu menggunakan AI untuk membantu membuat rangkuman atau ringkasan? Pengalaman saya menggunakan AI untuk membantu membuat rangkuman sangat memudahkan karena cerita panjang bisa diringkas menjadi lebih singkat dan jelas. AI membantu menemukan inti cerita dengan cepat, tetapi saya tetap harus memahami isi cerita agar tidak hanya bergantung pada hasil ringkasan AI. Apakah ada pertanyaan? Perkenalkan, saya Jessica Ayunda Putri dari kelompok 3, absen 17. Saya ingin bertanya, siapa tokoh utama dalam cerita persahabatan di bawah pohon tua? Tokoh utamanya adalah Raka dan Bima. Baik, terima kasih. Apa ada pertanyaan lagi? Perkenalkan, saya Viola Islamia Ananda, absen 29. Saya ingin bertanya, apa pesan moral dari cerita tersebut? Pesan moralnya yaitu persahabatan sejati tidak akan hilang meski terhalang waktu dan jarak. Baik, terima kasih. Cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 2. Presentasinya cukup bagus ya. Selanjutnya kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin presentasi. Saya Jessica Ayunda Putri, absen 17 sebagai moderator. Saya Herlinda Eka Nurlisayanti dari absen 13 sebagai pemateri. Saya Isaryani dari absen 14 sebagai pemateri. Saya Ismina Faunur Fadila, absen 15 sebagai pemateri. Saya Izatrias Putri, absen 16 sebagai pemateri. Saya Julia Indah Pratiwi, absen 18 sebagai pemateri. Membaca cerita dengan jumlah 300-400 kata. Judul, Senja di Balik Bukit Nganjuk. Mentari mulai merunduk, memancarkan warna keemasan di langit Nganjuk. Dari balik bukit, cahaya senja itu menyelinap masuk ke sela-sela pepohonan, menciptakan lukisan alam yang memukau di sebuah gubuk sederhana di kaki bukit. Seorang kakek bernama Pak Marto sedang duduk di beranda, menikmati secangkir kopi hangat. Kerutan di wajahnya menceritakan kisah panjang kehidupan, sementara matanya yang teduh memancarkan kedamaian. Setiap sore Pak Marto selalu menyempatkan diri untuk menikmati senja. Baginya senja adalah waktu yang tepat untuk merenung, mengingat masa lalu dan bersyukur atas segala yang telah diberikan. Ia lahir dan tumbuh di desa ini menyaksikan perubahan zaman dari tahun ke tahun. Dulu desa ini masih sepi dan sunyi, hanya ada suara alam yang mendominasi. Namun kini desa ini mulai ramai dengan aktivitas manusia seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi. Pak Marto tidak menyesali perubahan itu. Ia justru sangat senang karena anak cucunya bisa mendapatkan pendidikan dan pekerjaan yang lebih baik. Meskipun demikian, ia tetap berusaha untuk menjaga tradisi dan budaya desa. Ia seringkali bercerita kepada anak cucunya tentang sejarah desa, tentang nilai-nilai luhur yang harus dijaga, dan tentang pentingnya menjaga alam. Tiba-tiba seorang anak kecil berlari menghampirinya. Kakek, lihat, langitnya indah sekali. Semuanya
serunya sambil menunjuk ke arah langit. Pak Marto tersenyum, lalu mengusap kepala cucunya dengan lembut. Ya nak, langit senja memang selalu indah. Ia mengajarkan kita tentang keindahan dalam kesederhanaan, tentang harapan di tengah kegelapan, ujarnya. Mereka berdua kemudian duduk bersama di beranda, menikmati keindahan senja sambil bercerita tentang banyak hal. Pak Marto merasa bahagia bisa menghabiskan waktu bersama cucunya. Ia berharap kelak cucunya bisa menjadi orang yang berguna bagi keluarga, masyarakat, dan negara. Senja semakin larut, warna keemasan di langit mulai memudar, digantikan oleh warna ungu dan biru. Pak Marto dan cucunya beranjak masuk ke dalam rumah, meninggalkan senja yang semakin gelap. Namun keindahan senja itu akan selalu terukir di hati mereka sebagai pengingat tentang kebesaran Tuhan dan keindahan alam Nganjuk. Membuat ringkasan cerita menggunakan Cici Ai. Pak Marto, seorang kakek di Nganjuk, menikmati senja di beranda rumahnya sambil merenung. Ia mengenang perubahan dasar dari masa lalu hingga kini, sambil tetap menjaga tradisi. Bersama cucunya, ia berbagi cerita tentang sejarah desa dan nilai-nilai luhur. Senja menjadi waktu untuk bersyukur dan menemukan keindahan dalam kesederhanaan. Pesan moralnya adalah pentingnya menjaga tradisi, menghargai alam, dan mewariskan nilai-nilai luhur. Kisah ini menggambarkan kedamaian hidup di desa dan harapan bagi generasi penerus. Analisis kelompok tokoh utama. Pak Marto, ide pokok dari cerita Senja di Balik Bukit Nganjuk adalah tentang kedamaian dan keindahan dalam kesederhanaan hidup di desa, serta pentingnya menjaga tradisi dan nilai-nilai luhur di tengah perubahan zaman. Pesan moral dari cerita Senja di Balik Bukit Nganjuk adalah pentingnya bersyukur atas segala yang dimiliki, menjaga tradisi dan budaya, serta menghargai keindahan alam sebagai warisan berharga untuk generasi mendatang. Ringkasan kelompok. Pak Marto, seorang kakek di Nganjuk, menikmati senja di beranda rumahnya sambil merenung. Ia mengenang perubahan dasar dari masa lalu hingga kini, sambil tetap menjaga tradisi. Bersama cucunya, ia berbagi cerita tentang sejarah desa dan nilai-nilai luhur. Senja menjadi waktu untuk bersyukur dan menemukan keindahan dalam kesederhanaan. Pesan moralnya adalah pentingnya menjaga tradisi, menghargai alam, dan mewariskan nilai-nilai luhur. Kisah ini menggambarkan kedamaian hidup di desa dan harapan bagi generasi penerus. Peran AI dan manusia dalam pembuatan ringkasan. Identifikasi ide pokok dan pesan moral. AI dapat membantu mengidentifikasi ide pokok dan pesan moral cerita berdasarkan analisis tema dan konflik dalam cerita. Penyuntingan dan pemolesan. Manusia bertanggung jawab untuk menyunting dan memoles ringkasan yang dihasilkan AI, memastikan akurasi, kejelasan, dan gaya bahasa yang sesuai. Bagaimana pengalamanmu menggunakan AI untuk membantu meringkas? Analisis teks. Saya menggunakan algoritma pemroses bahasa alami untuk menganalisis teks tersebut. Ini meliputi identifikasi kata kunci, menentukan kata yang paling relevan dan sering muncul dalam teks. Analisis sintaksis, memahami struktur kalimat dan hubungan antar kata. Analisis semantik, memahami makna kata dan kalimat dalam konteks cerita. Apakah ada pertanyaan dari presentasi tersebut? Saya Dinda Putra Kalina dari absen 11. Saya ingin bertanya kepada kelompok 3. Di mana Pak Marto biasanya menikmati senja dan apa makna senja baginya? Izin menjawab. Pak Marto biasanya menikmati senja di beranda gubuknya di kaki bukit. Baginya, senja adalah waktu yang tepat untuk merenung, mengingat masa lalu, dan bersyukur atas segala yang telah diberikan. Baik, kami akhiri presentasi dari kelompok 3. Mohon maaf bila ada salah kata.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak, cukup bagus ya dua kelompok tadi. Ada kelompok 2 dan kelompok 3. Setelah presentasi, kita lanjutkan pembelajaran hari ini, yaitu post test ya. Silakan disiapkan HP-nya. Scan. Oke. Cinta mana Cinta? Oke. Marvel. Oke, tadi presentasi sudah, post test sudah. Kemudian saya ingin kalian membuat kesimpulan untuk pembelajaran hari ini. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Diara Putri Maharani, absen 8. Kesimpulan pada pembelajaran hari ini adalah membuat rangkuman cerita dengan bantuan AI membantu siswa untuk memahami inti cerita dengan lebih mudah dan cepat. AI menyajikan ringkasan yang jelas dan padat sehingga siswa dapat fokus pada tokoh, peristiwa cerita, dan pesan moral utama. Dengan begitu, pembelajaran menjadi lebih efektif dan menyenangkan. Ya, terima kasih ya. Kita. Coba tadi? Tiara ya. Oke. Yang kedua? Ya, silakan. Perkenalkan, saya Jessica Indah Putri dari kelompok 3, absen 17. Kesimpulan pada pembelajaran hari ini adalah pengertian AI dalam membuat rangkuman melatih siswa untuk membandingkan hasil ringkasan otomatis dengan pemahaman mereka sendiri. Hal ini dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis. AI dapat menjadi alat pendukung belajar yang efisien, namun siswa tetap perlu memahami isi cerita agar tidak hanya bergantung pada teknologi. Oke, terima kasih Jessica. Oke, jadi tadi ada 3 kesimpulan ya. Yang pertama, membuat rangkuman cerita dengan bantuan AI membantu siswa memahami inti cerita dengan lebih cepat dan mudah. Yang kedua, penggunaan AI dalam membuat rangkuman melatih siswa untuk membandingkan hasil otomatis dengan pemahaman mereka sendiri. Ingat, manusia itu sebagai pemegang keputusan ya. AI itu hanya asisten kita. AI dapat menjadi alat pendukung belajar yang efisien, namun siswa tetap perlu memahami isi cerita agar tidak hanya bergantung pada teknologi. Sekarang refleksi ya, terakhir refleksi untuk pembelajaran hari ini. Silakan scan kode QR berikut. Yang pertama, apa yang menarik dari pembelajaran hari ini? Belajar tentang AI. Apakah kamu merasa puas dengan hasil belajarmu hari ini? Mengapa? Karena mendapat pengalaman, ilmu baru. Oke. Pembelajarannya menyenangkan. Ya, ada game. Oke, bisa jadi lebih pede lagi. Oke, cukup ya. Apa yang bisa guru lakukan untuk membuat pembelajaran berikutnya lebih baik? Ice breaking. Oke. Ini nanti juga sebagai bahan evaluasi saya supaya nanti pertemuan kita bisa lebih menyenangkan ya.
Oke. Banyakin game. Oke. Ice breaking ya. Game, ice breaking sama banyakin game itu. Oke, cukup ya. Oke, bagian anak cukup untuk pembelajaran hari ini. Refleksi sudah kita lakukan. Quote untuk hari ini. Setiap orang harus belajar memprogram komputer karena itu mengajarkan Anda cara berpikir Steve Jobs. Ya, terima kasih anak-anakku yang berbahagia karena waktunya sudah habis. Kita akhiri pembelajaran untuk hari ini. Terima kasih atas kerjasamanya. Mudah-mudahan yang kita pelajari bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.